Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ayu Larasati. Saya mahasiswi dari Prodi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga dengan NIM 081911733011. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai dari ujian tengah semester mata kuliah pemrograman komputer. Pada video ini, saya akan membahas dua topik bahasan. Yang pertama, periferal perangkat atau perangkat periferal komputer dan bahasa pemrograman. Oke, bahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu perangkat periferal. Beberapa orang mengenal istilah periferal yang umumnya lebih merujuk ke arah perangkat yang terletak di luar casing komputer. Misal, kita menghubungkan hardware ke komputer untuk memperluas fungsi komputer seperti webcam. Maka fungsi sistem tersebut akan bertambah menjadi bisa melakukan perekaman video. Tapi istilah periferal ini sesungguhnya bisa diartikan sebagai semua perangkat tambahan yang dipakai untuk memperluas kinerja sistem. Nah, apa saja komponen yang masuk periferal ini? Secara umum, ada dua jenis periferal yang dikenal, yaitu periferal utama dan periferal tambahan. Periferal utama atau main periferal bisa diartikan sebagai peralatan yang harus tersedia dalam pengoperasian unit komputer. Contohnya adalah monitor, keyboard, dan mouse. Tanpa monitor, komputer bisa hidup tapi tidak bisa kita pakai. Sehingga ketidaktersediaan periferal utama ini akan menggagalkan sistem komputer yang bekerja. Lalu yang kedua ada periferal tambahan. Jika main periferal merupakan perangkat utama komputer, maka periferal tambahan bisa diartikan sebagai peralatan yang tidak harus ada dalam sebuah komputer karena tidak mempengaruhi kerja inti komputer, tetapi perangkat ini diperlukan pada job tertentu, contohnya seperti printer, scanner, modem, dan lainnya. Lalu ada juga macam-macam perangkat periferal pada unit komputer, yaitu processing device, peripheral input, dan peripheral output. Lalu apa saja pengertian dari ketiga macam perangkat periferal ini? Nah, yang pertama ada processing device. Apa sih pengertian dari processing device itu? Processing device menjadi unit yang melakukan tugas utama dalam komputer yang bisa mengandalkan seluruh proses pengolahan data. Dari mulai transmitting data, dari input, sending data ke output, semua yang mengatur adalah perangkat processing device ini. Nah, contohnya dari processing device itu adalah motherboard. Seperti pada gambar di sini. Motherboard merupakan inti dari rumah penghubung bagi perangkat CPU komputer. Perangkat lain yang dihubungkan pada motherboard adalah prosesor, RAM, kabel, penghubung, hard disk, VGA card, NEC, atau kartu jaringan, dan lainnya. Nah, yang kedua ada prosesor. Prosesor berfungsi sebagai otak komputer yang akan memproses dan mengendalikan kinerja perangkat lainnya. Prosesor sendiri memiliki kapasitas kerja yang berbeda. Biasanya pembedanya ada pada frekuensi dan jumlah core. Lalu ada RAM atau Random Access Memory. Fungsi RAM untuk menyimpan data sementara dari suatu program yang sedang dijalankan. Data pada RAM ini bisa diakses secara acak atau random dengan lebih cepat. Lalu yang keempat yaitu video card. Fungsi dari video card untuk mendukung visual pada layar monitor yang lebih berkualitas dengan menyuguhkan grafik-grafik kualitas tertentu. Lalu ada sound card. Fungsi sound card
sebagai modul yang akan mengolah data berupa audio atau suara dan sebagai penghubung alat input atau output suara ke komputer. Selanjutnya ada hard disk. Fungsi hard disk adalah menjalankan seluruh proses sistem operasi dan serta sebagai media penyimpan utama pada setiap data yang diterima. Nah, contoh yang terakhir pada processing device ini yaitu ROM atau Read Only Memory. Fungsinya untuk menyimpan file atau informasi yang bersifat sementara. Nah, lalu kita akan masuk ke macam perangkat peripheral selanjutnya, yaitu peripheral input. Perangkat input atau masukan bertugas sebagai media untuk melakukan entry data dari luar ke dalam suatu sistem. Fungsi perangkat ini adalah mentransmisikan data yang diinput operator ke bahasa pemrograman. Perangkat ini meliputi, pertama ada keyboard. Fungsi keyboard yaitu untuk memasukkan karakter berupa huruf, angka, simbol, atau karakter khusus yang dijadikan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan input berupa perintah lain seperti menyimpan dokumen atau membuka dokumen. Keyboard berbentuk seperti papan yang ada pada gambar di samping ini. Nah, papan ini dilengkapi dengan berbagai tombol karakter. Selanjutnya ada mouse. Mouse di sini yang dimaksudkan bukan tikus ya, melainkan sebuah perangkat input utama karena perangkat ini dijadikan untuk memindahkan pointer atau kursor yang ada di layar komputer. Pointer inilah yang kemudian dijadikan pilihan terhadap sebuah perintah. Selain itu, ada 3 input tambahan pada mouse. Pertama, tombol action, tombol option, dan scroll button. Lalu ada like pen. Nah, perangkat ini bisa dikatakan seperti kita menulis di atas kertas, karena perangkat ini berbentuk ballpoint yang ujungnya memiliki sensor elektromagnetik. Sensor ini dipakai untuk mendeteksi pola gerakan yang kita gerakkan sehingga pada aplikasi seperti Paint, kita bisa menggambar sesuai pola yang diinginkan. Sehingga bisa dikatakan fungsi like pen adalah untuk memasukkan data dengan skema bebas. Selanjutnya ada touchpad. Nah, touchpad ini merupakan perangkat yang fungsinya mirip sama seperti mouse. Hanya saja bentuknya seperti permukaan pada gambar di samping ini. Nah, yang digerakkan melalui sentuhan jari. Bisa digunakan untuk pengganti mouse pada laptop atau netbook. Selanjutnya ada digital camera. Nah, digital camera fungsinya untuk merekam atau menangkap objek gambar yang selanjutnya ditampilkan ke layar komputer untuk diproses dan disimpan ke dalam memori. Lalu ada optical drive. Nah, optical drive ini berfungsi untuk menerjemahkan file dari media penyimpanan disk seperti DVD atau CD untuk ditampilkan ke layar komputer atau bisa juga disalin ke memori komputer. Lalu ada microphone. Fungsi dari microphone ini yaitu untuk merekam atau memasukkan data berupa suara yang akan ditransmit ke dalam memori komputer atau langsung dikirimkan sebagai media komunikasi. Nah, untuk macam dari perangkat peripheral yang terakhir yaitu peripheral output atau output device. Nah, perangkat keluaran atau output adalah perangkat yang akan menyampaikan hasil pengolahan data kepada pengguna dengan bahasa yang dimengerti pengguna.
Nah, contoh pertama yaitu monitor. Nah, fungsi monitor adalah untuk menampilkan data dan informasi ke dalam bentuk teks atau grafik yang dipahami oleh manusia pada layar monitor. Nah, yang kedua ada speaker. Speaker fungsinya untuk menampilkan data atau informasi berupa suara dengan tingkat kemiripan tinggi sesuai suara inputnya atau mengeluarkan suara yang sudah diatur efeknya pada ada software pengolahan suara. Selanjutnya ada proyektor. Proyektor biasanya kita juga sebut sebagai infocus. Nah, proyektor ini hampir mirip seperti monitor yang berfungsi untuk menampilkan objek visual hasil pemrosesan data. Hanya saja proyektor bekerja dengan metode proyeksi titik-titik sinyal ke permukaan benda lain. Infocus atau lebih familiar dengan proyektor sering dipakai pada acara presentasi karena dimensi objek yang dihasilkan tuh jauh lebih lebar. Lalu ada printer. Fungsi printer adalah kebalikannya dari scanner. Jadi kalau scanner itu kita punya sesuatu kertas, lalu kita scan, lalu kita masukkan ke dalam komputer, namun dari printer ya ini untuk mencetak data informasi dari bentuk soft copy ke dalam bentuk hard copy. Oke, kita udah masuk ke bahasan kedua, yaitu bahasa pemrograman. Nah, jadi bahasa pemrograman itu apa sih? Oke, saya akan menjelaskan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman dikenal juga dengan nama bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman adalah kumpulan sintaks yang berfungsi untuk memerintahkan perangkat lunak pada komputer. Secara singkat, bahasa ini dipakai untuk membuat program komputer menggunakan aturan logika komputer. Nah, bahasa pemrograman itu biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahasa pemrograman berbasis desktop dan berbasis web. Lalu apa sih perbedaan dari kedua basis bahasa pemrograman ini? Oke, pertama, sebenarnya bahasa pemrograman desktop dan web itu sama atau mirip, hanya dalam media menjalankannya yang berbeda. Jika dalam pemrograman desktop, aplikasi dapat dijalankan secara langsung dengan komputer, namun jika pemrograman web harus menggunakan browser untuk mengaksesnya. Biasanya pemrograman web itu adalah aplikasi yang dijalankan online, namun juga ada yang bisa kita jalankan dengan offline dengan cara mendownload data yang akan kita eksekusi di browser sendiri. Jadi saya dapat tegaskan lagi perbedaannya, yaitu pemrograman desktop bisa dijalankan offline maupun online. Program yang dijalankan dari file komputer sendiri. Contoh dari bahasa pemrograman ini adalah .NET, C# atau C++, dan Java. Sedangkan pemrograman web biasanya dijalankan aplikasi ini dengan menjalankan file sistem yang ada di server dan harus online. Misal tipe bahasa pemrograman dari web adalah HTML, PHP, CSS, dan lainnya. Oke, yang pertama kita akan membahas bahasa pemrograman .NET. Bahasa pemrograman .NET itu merupakan contoh dari bahasa pemrograman berbasis desktop. .NET merupakan sebuah bahasa pemrograman yang memiliki ruang lingkup besar dan kompleks. .NET dikembangkan oleh Microsoft sebagai sistem untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak. .NET Framework dirancang Microsoft dengan terkait pengembangan bahasa terutama C# dan Visual Basic untuk mengatasi berbagai masalah yang dialami para pengembang perangkat lunak Windows dan user. Nah, kelebihan dari .NET yaitu
memungkinkan kita membuat aplikasi Windows base yang di-launch melalui Internet Explorer, sehingga kita dapat memanfaatkan rich window komponen untuk aplikasi web, sedangkan kekurangannya yaitu boros memori. Contoh dari bahasa pemrograman net yaitu Visual Basic atau VB, lalu ada C++ dan C#. Lalu Microsoft Visual Basic Net adalah sebuah alat untuk mengembangkan dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem net framework dengan menggunakan bahasa BASIC. Microsoft Visual Basic merupakan sebuah bahasa pemrograman yang bersifat event-driven dan menawarkan integrated development environment visual untuk membuat program aplikasi berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman Common Object Model. C++ dikembangkan di Bell Labs pada awal tahun 1970-an. C++ merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sifat OOP. C# merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka Net Framework. Nah, gambar di sini merupakan bentuk dari bahasa pemrograman C++. Contoh bahasa pemrograman selanjutnya yaitu Java. Nah, Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Java dikembangkan oleh Sun Microsystems dan diterbitkan pada tahun 1995. Fitur pada Java yaitu Java Virtual Machine, Garbage Collection, Code Security. Nah, kelebihan dari Java adalah multi-platform, perpustakaan kelas yang lengkap, bergaya C++, pengumpulan sampah otomatis. Lalu kekurangan Java yaitu adalah tulis sekali dan penggunaan memori yang banyak. Selanjutnya ada Delphi. Nah, Delphi itu merupakan contoh dari bahasa pemrograman berbasis desktop. Delphi adalah sebuah perangkat lunak untuk membuat program atau aplikasi komputer berbasis Windows. Bahasa pemrograman berbasis objek, artinya semua komponen yang ada merupakan objek-objek. Ciri sebuah objek adalah memiliki nama, properti, dan metode atau prosedur. Komponen-komponen yang ada tidak hanya berupa teks, tetapi muncul berupa gambar-gambar. Keuntungan dari Delphi yaitu komunitas pengguna yang besar pada Usenet maupun web dapat mengkompilasi menjadi single executable. Nah, yaitu lalu juga memudahkan distribusi dan meminimalisir masalah yang terkait dengan versioning. Lalu banyaknya dukungan dari pihak ketiga terhadap VCL. Lalu tools pendukung lain. Selanjutnya ada optimasi compiler yang cukup cepat, mendukung multiple platform dari source code yang sama. Lalu kekurangan dari Delphi adalah partial single vendor lock-in atau Borland dapat menetapkan standar bahasa kompatibilitas yang harus mengikutinya. Lalu terbatasnya kemampuan portabilitas antar platform US. Lalu akses pada platform dan library pihak ketiga membutuhkan file-file header yang diterjemahkan ke dalam bahasa Pascal. Dokumentasi atas platform dan teknik-teknik yang menyertainya sulit ditemukan dalam bahasa Pascal. Contoh akses COM dan Win32. Lalu kita contoh ke bahasa pemrograman selanjutnya yaitu PHP. Nah, PHP ini merupakan contoh dari bahasa pemrograman berbasis web. PHP adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan para web developer untuk membentuk aplikasi web yang dinamis dengan cepat.
PXP merupakan singkatan dari Hypertext Processor. Kelebihan dari PXP yaitu bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana. Pengembang lebih mudah atau banyak mills dan developer. Bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak. Open source lebih mudah dan cepat daripada ASP. Lalu kelebihan lainnya yaitu codingnya relatif lebih mudah dipelajari. API sangat lengkap. Nah, tapi kekurangan dari PXP yaitu encoding harganya mahal. Misal membeli PXP encoder dari Zen.com. Kalau memakai encoder lain harus memasang plugin dulu di server. Bahasa pemrograman selanjutnya yaitu ASP.NET. Nah, ASP.NET ini juga merupakan contoh dari bahasa pemrograman berbasis web. ASP.NET merupakan sebuah sarana baru untuk membangun halaman-halaman website yang interaktif, yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan cara yang sangat mudah dan menakjubkan. ASP.NET merupakan salah satu teknologi yang bekerja dengan sistem client-server model di mana dua atau lebih komputer bekerjasama mengambil informasi dan mengirim informasi. ASP.NET memiliki kelebihan yaitu sintaksnya tidak rumit, lalu koneksi ke database mudah, lalu bisa mengeksekusi prosedur tersimpan jika database-nya pakai script server, lalu cocok untuk under Windows developer, lalu bisa mengeksekusi stored prosedur script server. Bahasa bisa yang dipakai yaitu VBScript, GScript, dan Perl. Session management yang bagus, lalu punya option eksplisit untuk penghematan memori, jadi sehingga lebih stabil di server Windows, dan encoder script-nya gratis, disediakan oleh Microsoft. Namun, kekurangan dari ASP.NET ini adalah memakan banyak space hard disk buat menjalankan aplikasi-aplikasinya. Kurang maintainable, prosesnya cukup berat dan terkenal lambat. Jika connect ke hal lain menggunakan ASP butuh untuk membuat connection string. Lalu tidak murah alias mahal, dari keamanan book, yang memungkinkan pengunjung melihat kode sumber sebuah halaman, lalu komunitasnya lebih sedikit. Lalu contoh terakhir dari bahasa pemrograman yaitu HTML. Nah, HTML juga merupakan dari bahasa pemrograman berbasis web. HTML adalah semacam bahasa pengkodean atau pemrograman, bukan sebagai bahasa pemrograman. Nah, itu gimana maksudnya? Jadi, HTML adalah semacam bahasa pengkodean, tapi bukan sebagai bahasa pemrograman. Hypertext Markup Language atau bahasa penformatan untuk membuat halaman yang dapat dealing atau bahasa yang digunakan menformat halaman web. Dokumen HTML disebut markup language karena berisi tanda-tanda atau tag tertentu yang digunakan untuk menentukan tampilan suatu teks dan tingkat kepentingan dari teks tersebut dalam suatu dokumen. Kelebihan dari HTML adalah merupakan bahasa pengkodean yang lintas platform atau cross platform, lalu dapat disisipi gambar baik, gambar statis atau dinamis, atau yang kita bisa sebut sebagai animasi, termasuk menggunakan gambar untuk dijadikan hyperlink. Lalu dapat disisipi animasi berupa Java, Applet, atau file-file animasi dari Micromedia Flash atau Micromedia Shockwave. Lalu kelebihan dari Java yang lain yaitu Active Server Page, Perl, PHP, dan sebagainya. Bukan merupakan bahasa pemrograman, jadi tidak memerlukan compiler. Cara menjalankannya cukup dengan menggunakan browser.
Namun kekurangan dari XML adalah karena menghasilkan halaman yang statis, maka untuk memperoleh halaman yang dinamis harus menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti JavaScript atau VBScript dan animasi seperti Flash atau Shockwave. Memiliki tag-tag yang begitu banyak sehingga susah dipelajari yang masih awam dan tidak menghasilkan halaman yang interaktif. Oke, ini merupakan bahasa pemrograman yang terakhir. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.